Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kegiatan 1.7 mengenal bilangan berpangkat bulat positif untuk kelas 7 semester 1. Halaman 81 sampai dengan halaman 85. Di sini kita akan membahas materi. Untuk pembahasan ayo kita berlatih 1.7 ada pada video yang berbeda. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Mengenal bilangan bulat berpangkat bulat positif ya. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Saat di sekolah SD ya, kalian sudah mengenal bilangan berpangkat bulat positif asli. Misalnya 2 pangkat 3 dibacanya 2 pangkat 3. Yang 10 pangkat 2 dibaca 10 pangkat 2 dan lain sebagainya. Salah satu alasan penggunaan bilangan berpangkat adalah untuk menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka relatif banyak. Misal 1 juta dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6. Nah, pangkat 6 ini terlihat dari nolnya ada 6 ya. Bilangan desimal 1 juta memuat 7 angka dapat diubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6 yang hanya memuat 3 angka ya. 3 angka kan 1, 2, sama 3 ya. Mengubah bilangan desimal yang memuat angka yang banyak menjadi bilangan berpangkat bisa dilakukan asalkan nilainya tetap. Bagaimana misalkan ya, kita dapat 10 juta. 10 juta itu kalau diubah menjadi bilangan berpangkat berapa? 10 pangkat 7 ya. Kalau 1 juta aja pangkat 6, berarti kalau 10 juta 10 pangkat 7 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada ayo kita amati menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Berikut ini beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama nih ada bilangan desimal ya. 59.049 bilangan berpangkat 3 pangkat 10. Nah, untuk keterangannya misalkan 3 pangkat 10 sama dengan 3 dikali 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 3 sama dengan 59.049. Nah, ini juga ada ya 30 berapa nih? 30 miliar ya. 517 juta 578.125. Nah, pangkatnya 5 pangkat 15. Kalian bisa mengeceknya ya. Bagaimana sih cara mendapatkan pangkat seperti ini ya yang sangat banyak ya. Kayak seperti 10 pangkat 6. Nah, ini contohnya sangat mudah yang 10 pangkat 6. Mengapa? Kita pecah aja. Kalau misalkan ada 6 angka nolnya, maka kita tulis 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali sesuai angka nolnya seperti itu ya. Nah, untuk 8 juta itu 8 dikali 10 pangkat 6. Kenapa? Nah, 8-nya kita pisahkan terlebih dahulu dengan 10 pangkat 6 jadi 8 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Di mana yang 1 juta ini kita udah dapat ya dari atasnya kan ya. 10 pangkat 6 jadi 8 kali 10 pangkat 6 seperti itu ya. Nah, secara umum bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B dengan A dan B bilangan bulat ya. Maksudnya bilangan bulat apa? Nah, bilangan bulat itu dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat juga ada yang bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat juga terbagi dua ya. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Seperti itu. Karena di sini kita akan belajar bilangan bulat positif ya. Tapi ntar ada tambahan buat bilangan bulat negatif. Hanya tambahan ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini A ini ya. A pangkat B ini A-nya disebut dengan basis atau pokok.
sedangkan B-nya disebut dengan eksponen atau pangkat. Namun dalam materi ini yang akan kita bahas cukup bilangan berpangkat bulat positif asli ya. Nah, ini kalau di buku bilangan bulat positif asli, positif ya, asli, tapi kita akan menambahkan dengan bilangan negatifnya, bilangan bulat negatif. Untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat menjadi bilangan desimal, kalian cukup mengubahnya dalam bentuk perkalian kemudian menentukan hasil kalinya. Bagaimana cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Misalkan ya, kita dapat 800. Kita akan membuat bilangan berpangkat seperti itu. Berarti kan kalau 800 ini 8 dikali 100 ya, seperti itu. Nah, 8 dikali 100 berarti 8 dikali 10 pangkat berapa nolnya? Ada 2 berarti 10 pangkat 2 seperti itu. Nah, 8 juga sebenarnya masih bisa diubah. 8 itu ya, 8 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2, 4. Dikali 2 lagi, ini 2 ya, maaf. Ini 2. 2 dikali 2 ini 4 ya. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, seperti ini juga bisa. Oke. Faktor bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali N sama dengan B. Nah, ini contohnya ya. 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, setelah memahami tentang faktor, kalian bisa mengubah bilangan-bilangan yang sangat besar menjadi bilangan berpangkat untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan membagi bilangan berulang. Nah, kalau bagi kalian misalkan pakai ini bingung, caranya seperti ini. Misalkan 8 dibagi 2, maka hasilnya 4 ya. Buat lagi 4. 4 dibagi 2 bisa? Bisa tentunya. Maka dibagi 2. Nah, 2 ini kan 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Makanya 2 pangkat 3 ya. Satunya ini tidak usah masuk. Oke? Kalaupun dia masuk, misalkan 2 dikali 1 juga tetap 2 ya. Makanya hanya 2 pangkat 3 seperti itu. Oke? Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk contohnya, cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini ada ya, 642 dibagi 2 hasilnya 324. Nah, setelah itu 324 bisa dibagi 2 lagi. Ternyata bisa. Jadi 162 dibagi 2. Hasilnya 81. 81 bisa dibagi 2. 81 bisa dibagi 2, tapi koma-komaan ya. Tidak menjadi bilangan bulat. Nah, kalau 81 dibagi 3 bisa ya, jadi 27, maka bilangan bulat ya. Setelah itu 27 bisa dibagi 3, bisa ya. Hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3, bisa ya, jadi 3. 3 dibagi 3, 1. Kalau kalian misalkan di sini udah 3, kalian nggak bisa di sini dibagi 2 ya. Tapi naik ke atasnya berarti harus 4 atau 5 seperti itu ya. Kalau tetap nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan 3 kedua nantinya ke sini ya. 3 ininya di sini 2, tidak boleh ya. Oke, kita akan menggunakan contoh yang lain ya. Nah, ini adalah penulisannya ya, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Setelah itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di mana 2-nya ada 3 kali berarti 2 pangkat 3, di mana 3-nya ada 3 kali menjadi 3 pangkat 4. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 seperti itu. Nah, ini contoh yang lain, ubahlah bilangan desimal 500 menjadi bilangan berpangkat. 500 bisa dibagi 2, bisa ya, hasilnya 250. 250 dibagi 2, hasilnya 125. 125 bisa dibagi 2, tidak bisa. Bagi 3, tidak bisa ya, maka dibagi dengan 5 ya, menjadi 25. Dibagi 5 lagi, 5 ya, 5 dibagi 5, hasilnya 1. Nah, berarti 2 dikali 2, tapi jangan lupa tulis ya, 500 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya. Jadi 5-nya ada 3 kali.
Jadi 500 itu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ya. Ingat ya, ini 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2. 5-nya ada 3 berarti 5 pangkat 3 seperti itu. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat berpangkat besar. Setelah mengamati bentuk bilangan berpangkat tersebut, kalian diharapkan bisa membandingkan bentuk bilangan berpangkat. Nah, amati contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Kalau dalam bilangan desimal untuk membandingkan cukup mudah, yaitu dengan melihat angka-angka penyusunnya. Namun untuk bilangan berpangkat tidak semudah itu. Mungkin sebagian dari kalian menduga bahwa bilangan 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5 ya adalah sama besar. Karena angka-angka penyusunnya sama, 5 dan 6 ya angka penyusunnya, tapi berada posisi yang berbeda. Untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut, kita bisa rinci bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal lebih dulu. Misal 5 pangkat 6 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kalian bisa menghitungnya satu-satu ya. 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 5 kali 5 25. Nantinya 25 dikali 25 dikali 25 ya. Jadi hasilnya 15.625 seperti itu. Untuk 6 pangkat 5 berarti 6-nya ada 5 kali ya untuk operasi perkalian. Jadi hasilnya 7.776. Ternyata yang lebih besar adalah 5 pangkat 6 ya. Walaupun angka penyusunnya sama seperti itu. Ternyata setelah mengubah menjadi bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5 ya. Ini 6 pangkat 5. Seperti itu. Nah, cara pada contoh yang satu ini di atas cukup efektif untuk digunakan membandingkan bilangan berpangkat. Namun, ada kalanya suatu bilangan tidak perlu dijadikan ke dalam bentuk desimal untuk bisa membandingkannya. Perhatikan contoh 2 berikut. Contoh kedua, tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 berpangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Kedua bilangan tersebut cukup susah untuk dituliskan ya, karena ada 101 kali 100 ya ke dalam bilangan desimal, karena angkanya yang relatif banyak. Dengan menggunakan kalkulator sederhana pun tidak akan bisa menghasilkan bilangan desimalnya, karena pada kalkulator tersebut hanya terbatas sampai 9 angka saja. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar, kalian bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan yang lebih kecil tetapi dengan polanya yang sama. Maksudnya pola yang sama apa? Jika kalian lihat ini basisnya ya, basis ini bedanya 1 ya, antara 100 sama 101 itu bedanya 1 basisnya. Sedangkan pangkatnya juga bedanya 1 ya. Nah, bagaimana cara mencobanya? Misalkan kita buat sini. Di sini 4 misalkan. Karena di sininya beda 1 ya basisnya, maka dibuat ya 5 seperti itu. Selanjutnya lagi, karena ini beda berapa? Beda 1 ya, tapi yang lebih kiri yang lebih besar pangkatnya, maka kita buat misalkan di sini 5 dan di sini lebih kecil ya. Pastinya berarti 4 ya, misalkan karena beda 1. Setelah itu kalian bisa menghitungnya baik menggunakan cara manual atau menggunakan kalkulator seperti itu untuk mengecek dugaan kebenarannya. Nah, seperti ini ya. 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Kenapa? Oke, mari kita coba ya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini 4 dikali 4 dikali 4 ya. 3 dikali 3 9. 3 dikali 3 juga 9 ya. Nah, 9 kali 9 81. Nah, soal ketiga ini sama dengan soal yang contoh kedua ya, cuman beda basisnya 1 dan pangkat juga bedanya 1, seperti itu. 4 dikali 4 ini 16 dikali 4 ya. Jadi 16 kali 4 berarti di sini 2 ya. 4 kali 1 itu 4 ditambah 2 64. Jadi lebih besar 3 pangkat 4 ya, seperti itu. Nah, ini juga ntar akan berlaku, kalian bisa membuktikannya sendiri ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ternyata ada kesalahan nih. Di sini ada kesalahan ya. 4 pangkat 5 lebih besar dari 4 pangkat 5 ternyata. Mungkin di sini 3 kali ya. Seperti itu ya. Mungkin ada kesalahan ya dalam bukunya. Tidak apa-apa. Jadi yang penting
untuk nomor 1 ini pembuktiannya sama dengan ini, maka 101 pangkat 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100, seperti itu ya. Ini namanya kita dapat menggeneralisasi ya, atau memperumumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ayo kita menalar. Yang pertama, jika M menyatakan sebarang bilangan bulat N, maksudnya sebarang bilangan bulat apa? Misalkan M ini mau kita tulis apapun lah istilahnya, mau 1, 2, 3, 4 atau min 3, min 2, min 1 ya. Dan N menyatakan sebarang bilangan bulat positif. Nah, sebarang bilangan bulat positif itu misalkan lagi ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bebas N itu berapapun ya. Nah, nyatakan bilangan M pangkat N ke dalam bentuk perkalian. Jelaskan. Nah, M pangkat N sama dengan M dikali M dikali M dikali M dikali M sampai dengan dikali M sebanyak N kali. Nah, sama aja kayak seperti 2 pangkat 3, berarti duanya nanti ada sebanyak 3 kali. Seperti itu ya. Oke. Ini 2 ya, maaf. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan untuk nomor 2, kalian harus ingat dulu ya. Kita akan mengulang kembali ingatan waktu SD kalian ya tentang matematika ini. Jika positif dikali dengan positif, hasilnya maka positif ya. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Yang paling gampang adalah mengingatnya gini-gini. Kalau jika dia sama, maka akan menghasilkan positif, intinya seperti itu. Oke? Nah, kedua, jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif dengan A lebih kecil dari B dan B lebih kecil daripada C dan C lebih kecil daripada D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat B dengan C pangkat D. Oke, jelasan. Misalkan kita membuat percobaan ya semuanya. A-nya itu kan harus bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu bebas, bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang penting bilangan bulat positif. Mau 11 juga tidak apa-apa, yang penting masih positif. Nah, misalkan kita ambil saja. A-nya ini 2, B-nya 3, C-nya 4, D-nya 5. Seperti itu. Maka 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, dan 4 kurang dari 5. Seperti itu. Nah, karena di soal adalah A pangkat B ya. Pertama-tama kita buat dulu A pangkat B-nya dulu. A pangkat B sama dengan A-nya 2, B-nya 3. Maka 2 pangkat 3. Maka A pangkat B sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali 2-nya ya. Oke, mari kita totalkan. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8 ya. Seperti itu. Oke, kita udah ketemu nih A pangkat B-nya. Berarti tinggal C pangkat D-nya ya. C pangkat D sama dengan 4 pangkat 5. C-nya 4, D-nya 5. Jadi 4-nya sebanyak 5 kali ya. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Maka C pangkat D sama dengan 124 ya. Karena ini positif semua ya. Positif itu menghasilkan positif ya. Maka 1024. Kalian bisa menggunakan kalkulator ceknya ya. Nggak apa-apa. Karena ini masih pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, kalau kalian ingin membuktikan, kalian harus membuat dengan 2 contoh ya. Tidak hanya bisa menggunakan 1 contoh doang. Karena ntar akan ada jawaban yang akan berbeda. Maka A pangkat B lebih kecil daripada C pangkat D. Kita menggunakan contoh yang kedua ya. Apa bedanya sama yang satu? D-nya adalah lebih besar ya. Jadi bedanya jauh banget ya. Kalau C sama D ini bedanya 1 dan ini D-nya itu lebih besar ya. Seperti itu. Yang penting kan dalam contoh dia harus lebih besar ya. Maka 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 7. Maka A pangkat B sama dengan 2 pangkat 3. A pangkat, nah ini ada kesalahan ya. A pangkat B sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Maka A pangkat B, ini pangkat B ya, sama dengan, ini kita buat bagus dulu deh. Kita buat yang bagus ya.
Ini B ya, A pangkat B sama dengan 8. Oke, berarti untuk C pangkat D sama dengan 4 pangkat 7, jadi C pangkat D sama dengan 4 kali sebanyak 7 kali. Jadi C pangkat D sama dengan 16.384 ya. Ternyata sama ya, maka A pangkat B lebih kecil dari C pangkat D. Kesimpulannya, berdasarkan kedua percobaan di atas, maka A pangkat B kurang kurang dari C pangkat D, seperti itu. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A lebih kecil dari B, B lebih kecil pada C, C lebih kecil pada D, tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat C dengan B pangkat D. Jelaskan. Oke, untuk A sama dengan B kita ambil saja ya. Karena sebarang, maka B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5 ya. Berurut-urut ya kan, 2 sama 3 ini lebih besar di tiganya ya, sama seperti ini ya. C ini lebih besar daripada B, dan D ini lebih besar pada C. Oke, selanjutnya berarti kita buat seperti ini. Nah, A pangkat C ya, di soal A pangkat C, maka 2 pangkat 4, di mana 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, maka A pangkat C sama dengan 16. Nah, untuk B pangkat D berarti sama dengan 3 pangkat 5. Maka B pangkat D sama dengan 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 kali 3. Maka B pangkat D sama dengan 243. Maka A pangkat C lebih kecil daripada B pangkat D. Selanjutnya kita menggunakan contoh yang kedua ya, di mana D-nya ini 6 gantian ya. Kalau tadi sebelumnya 5, sekarang D-nya 6. 2 lebih kecil pada 3, 3 lebih kecil daripada 4, dan 4 lebih kecil daripada 6. A pangkat C sama dengan 2 pangkat 4, di mana A, C sama dengan 16 ya. Untuk B pangkat D sama dengan 3 pangkat 6. Maka hasilnya B pangkat D sama dengan 729, seperti itu. Maka A pangkat C lebih kecil daripada B pangkat D. Berdasarkan kedua percobaan di atas, maka A pangkat C lebih kecil daripada B pangkat D. Nomor 4, jika A, B, C, dan D bilangan bulat positif dengan A kurang dari B, B kurang lebih kecil dari C, C lebih kecil daripada D, tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat D dengan B pangkat C. Jelaskan. Sama seperti tadi ya, soalnya masih sama aja. Maka A pangkat D sama dengan 2 pangkat 5. Jadi A pangkat D sama dengan 32. Untuk yang B pangkat C sama dengan 3 pangkat 4. Makanya B pangkat C sama dengan 81. Maka A pangkat C lebih kecil daripada B pangkat D. Nah, untuk percobaan kedua, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 5. 2 lebih kecil pada 3, 3 lebih kecil daripada 4, 4 lebih kecil daripada 7, seperti itu. Maka A pangkat D sama dengan 2 pangkat 7. Maka A pangkat D sama dengan 128. Untuk yang B pangkat C ya, dalam soal B pangkat C sama dengan 3 pangkat 4, maka B pangkat C sama dengan 81. Jadi antara percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua ini ya, ada perbedaan ya, di mana yang satu A pangkat C-nya ini lebih kecil, sedangkan sini A pangkat C-nya lebih besar. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak bisa ditentukan bilangan yang lebih besar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. A pangkat B sama dengan min 1 pangkat 4. Maka A pangkat B sama dengan min 1 dikali min 1 dikali min 1 dikali min 1. Maka A pangkat B sama dengan min 1 dikali min 1 itu 1 ya. Min 1 kali min 1 itu 1. Ingat ya. Seperti ini mudahnya. Plus dikali dengan plus itu hasilnya plus ya.
minus dikali dengan minus itu hasilnya plus. Selain dari ini maka hasilnya negatif ya. Oke, seperti itu. Kita ke cobaan yang kedua, A sama dengan min 4 ya, B-nya 2. Karena di sini ya kita lihat ya, A ini harus bilangan bulat negatif ya, harus negatif ya bilangan bulatnya, dan B harus bilangan bulat positif genap. Positif genap itu 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke, selanjutnya tentukan apakah hasil A pangkat B adalah bilangan positif atau negatif. Nah, ini adalah percobaan kedua kita. Maka A pangkat B sama dengan min 4 pangkat 2. Maka A pangkat B sama dengan min 4 dikali min 4 ya. Min dikali min tentu hasilnya positif. Maka A pangkat B sama dengan 16. Jadi hasil dari A pangkat B adalah positif. Seperti itu. Selanjutnya nomor 6 diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Nah, kita percobaan lagi ya. Misalkan A-nya min 1, karena A-nya ini adalah bilangan bulat negatif. Kalau kalian mau buat 2 juga tidak apa-apa. Dan B bilangan bulat positif ganjil. Positif ganjil ya, berarti 3. Kita coba. Maka A pangkat B sama dengan min 1 pangkat 3. A pangkat B sama dengan min 1 dikali min 1 dikali min 1 ya. Maka hasilnya A pangkat B sama dengan 1 dikali min 1. Maka hasilnya min 1 ya, karena plus dikali minus itu hasilnya negatif ya. Oke. Nah, maksudnya perbedaannya lagi nantinya misalkan min 1 pangkat 2 ini. Min 1 pangkat 2 ini berarti min 1 dikali 1 ya. Maka hasilnya negatif 1. Nah, berbeda jika misalkan di sini min 1 pangkat 2. Jadi ada kurungnya ini membuat sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini kan min 1 dikali 1 ya. Berarti kalau ada kurungnya min 1 dikali min 1 seperti itu ya. Jadi ada perbedaannya. Jangan lupa ada kurungnya sebisa mungkin ya. Nah, seperti ini. Jadi min 1 dikali min 1 plus 1 ya, plus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi berbeda ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 6 kita lanjutin lagi ya. Nomor 6 kita buat lagi A sama dengan min 2 karena masih bilangan bulat negatif ya. B sama dengan 5. Maka A pangkat B sama dengan min 2 pangkat 5. Maka A pangkat B sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Jadi A pangkat B sama dengan 4 dikali 4 dikali min 2 ya. Kenapa min 2? Ini kan 4 kali min 2 kali min 2, min 2 kali 2. Ini terakhir ya sisanya. Seperti itu. Jadi A pangkat B sama dengan 16 kali min 2. Jadi A pangkat B sama dengan min 32 ya. Positif dikali negatif. Maka hasilnya negatif seperti itu. Nah, kalau kalian masih belum paham ya, bilangan bulat negatif itu apa sih? Misalkan bilangan bulat negatif itu apa? Nah, bilangan bulat negatif ya, itu dari misal min 100, min berapa lagi? Misalkan min 98 juga masih bilangan bulat negatif. Misalkan min 97 masih bilangan bulat negatif sampai dengan min 5, min 3, min 2, min 1 masih bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif ganjil, positif ya, bilangan bulat positif ganjil. Nah, bilangan bulat positif ganjil itu berapa? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Kalau bilangan bulat positif apa? Positif genap ya, berarti 2, 3, 2, 4 ya, maksudnya 2, 4, 6, 8, 10 seperti itu ya. Kalau jika dia bilangan bulat positif genap yang ini. Kita lanjutkan lagi ke nomor 7. Ini adalah hasilnya ya. Jadi hasil dari A pangkat B adalah positif. Kita lanjutkan lagi ke nomor 7. Diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil.
Kita buat dulu ya, karena A-nya bilangan genap ya, dia nggak bilangan genap baik positif atau negatif. Kita akan mencoba dua-duanya, yang pertama ini adalah bilangan genap positif ya, seperti itu. Dan B adalah bilangan genap. Nah, maka A pangkat B sama dengan 4 pangkat 2. Maka A pangkat 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi A pangkat B itu genap ya. Kita coba bilangan genap negatif. A-nya -4, B-nya 2 ya. Kita positif aja yang bilangan B-nya, bilangan genap positif. Sekarang A pangkat B sama dengan -4 pangkat 2. Maka -4 dikali -4, maka A pangkat B sama dengan 16. Ternyata masih genap juga. Jadi hasil dari A pangkat B adalah genap. Untuk nomor 8, diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. A sama dengan 2 ya, karena bilangan genap A-nya ya. A-nya ini bilangan genap. B-nya bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya kita buat 3, seperti itu. Maka A pangkat B sama dengan 2 pangkat 3. Jadi A pangkat B sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kalian juga boleh tidak menggunakan kurung ya, kalau angkanya ini bilangan bulat positif, seperti itu. Misalkan 2 pangkat 3, nggak apa-apa kalau seperti ini. Tetapi beda dengan misalkan ada negatifnya. Kalau ada negatifnya usahakan -2 pangkat 3 seperti itu ya. Oke, misalkan -2 pangkat 3 berarti hilangkan juga ini kurung juga bisa. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Nah, seperti itu juga tidak apa-apa. Selanjutnya, maka A pangkat B sama dengan 4 dikali 2. Jadi A pangkat B sama dengan 8. Ini masih bilangan positif ya. Positif genap ya. Nah, sekarang A pangkat min B ya. A pangkat Maksudnya A sama dengan min B dan B sama dengan 5, maka A pangkat B sama dengan -2 pangkat 5. Maka A pangkat B sama dengan 16 kali -2. Jadi A pangkat B sama dengan -32. Seperti itu ya. Nah, 4 ini dapat dari mana? -2 kali -2, -2 kali -2 dan sisanya -2. Makanya seperti ini ya. Selanjutnya, jadi hasil dari A pangkat B adalah genap. Nomor 9. Diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. Kita buat A-nya sama dengan 3 ya, karena ini bilangan ganjil. B sama dengan 2 karena B ini genap ya. Oke. Selanjutnya A pangkat B sama dengan 3 pangkat 2. Maka A pangkat B sama dengan 9. Kita buat lagi ya, A sama dengan -5 dan B sama dengan 2. Maka A pangkat B sama dengan -5 pangkat 2. Jadi A pangkat B sama dengan 25 ya. Negatif dikali negatif ya. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Seperti itu. Oke. Jadi hasil dari A pangkat B adalah ganjil. Nomor 10, diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. Nah, keduanya ini ganjil ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 karena ganjil ya. Selanjutnya A pangkat B sama dengan 1 pangkat 3. Maka A pangkat B sama dengan 1 ya. Selanjutnya A-nya sama dengan -5, B-nya sama dengan 3, maka A pangkat B sama dengan -5 pangkat 3. Jadi A pangkat B sama dengan 25 dikali -5 ya. Jadi A sama pangkat B sama dengan -125. Jadi keduanya ganjil ya, baik positif maupun negatif. Jadi hasil dari A pangkat B adalah ganjil. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan, harusnya ganjil. Ganjil. Oke, seperti ini ya. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.